ini di rumah dia selain itu dia melakukan olahraga dengan ini apa sih ini elliptical ya. Dia melakukan ini dengan mandiri tanpa setelah kita beri target ke dia. Jadi dia udah melakukan sendiri setiap harinya. Ini di gym waktu sebelum pandemi ya. Ini dia. Saya maaf kalau ada double-double ya. Mungkin ini yang main bass gitar. Anda mungkin saya yang mau Anda lihat itu adalah konsentrasinya ke buku dan ke hand and eye coordination-nya itu sudah lumayan panjang. Nah, inilah yang saya mau latih ke anak-anak ibu dan bapak untuk bisa mencapai tahap seperti ini. Bentar, mungkin kok double-double, maaf. Nah, ini adalah olahraga yang dia harus, memang olahraga adalah bagian daripada yang saya yang dia harus lakukan tiap hari karena dia itu mempunyai kecenderungan obes. Ini waktu dia tes apa sih kayak ujian vokal dengan London apa gitu loh, saya nggak ngerti ini, waktu itu saya nggak bisa ikut karena lagi di luar kota dan ini dengan guru vokalnya. Kok double-double ya, maaf ya. Nah, yang ini mau saya kenalkan apa? Anak saya masih belum 100% normal ya. Tapi saya biarkan dia berkumpul dengan orang-orang normal. Ya, walaupun Anda lihat kan, kadang-kadang ibu-ibu ini pasti akan melihat anak saya. Enggak apa-apa, tapi anak saya kan enggak melakukan hal-hal yang menyakiti orang. Kalau dia mau lihat, ya lama-lama dia bosan sendiri gitu kan. Nah, itu yang mau saya encourage ke ibu bapak. Jangan sampai kita membuat anak kita hanya di rumah terus karena dia nggak bisa 100% seperti kita. Jangan. Biar aja, itu dia berhak untuk tampil di dalam di luar sana. Tanpa, kalau orang-orang mau lihat nggak apa-apa. Ini saya nggak ada di sini ya, saya biarkan. Kalau kita di sana, mungkin orang-orang itu akan berani bertanya, kenapa anaknya Ci? Dan biasanya saya selalu jawab dengan singkat ya, karena saya nggak mau menjelaskan hal yang terlalu detail kepada orang asing. Nah, oke, ini mungkin Dokter Ali tahu, dia lagi, aduh nggak bisa dia nih. Saya biarkan dia bisa bisa bertemu dengan orang lain. Nah, dengan Dokter Ali pun juga seperti itu, cuma dengan Dokter Ali selalu ada saya ya dok ya. Nah, jadi target kita adalah membuat dia itu menikmati hidup dia, tapi kita harus gimana ya, mempertanggungjawabkan apa yang ada di anak-anak ini. Jadi dari sisi behavior, jangan sampai behavior anak kita itu suka mukul, suka sesuatu yang sangat merugikan orang lain, melukai orang lain. Nah, itu yang harus kita beresin dulu behaviornya. Setelah itu kita ajarin sesuatu yang lain dan anak kita bisa menikmati semuanya yang ada di luar sana, asal kita tidak melakukan suatu hal yang melukai, merugikan orang lain. Oke. Nah ini dia belajar untuk dia udah karena udah besar ya, dia harus belajar untuk membersihkan jenggotnya. Oh ini dia belajar sepeda. Nah, saya biarkan dia juga berinteraksi dengan orang lain. Ayo, Van. Ya. Cepat, Van.
Ini dia juga melakukan hal-hal yang mungkin sosial ya, dia mengantarkan kue-kue hantaran dan dia harus memberikan ke ini ke guru vokalnya Bu Anastasia. Ini dia lagi berenang. Nah, dia berenang itu dia bisa semua gaya, tetapi yang paling nggak sempurna itu gaya kupu-kupu ya, karena airnya itu bisa kemana-mana, kayak air mancur gitu ya. Nggak tahu saya yang salah di mana ini. Gurunya pun nggak bisa memperbaiki. Nah, Dia saya juga berikan aktivitas untuk ke bank, menabung ke bank. Ini zamannya juga sebelum pandemi. Jadi dia harus keluar untuk berinteraksi dengan orang-orang di luar sana. Ya, sebisa kita harus mengajarkan sebisa mungkin. Nah, ini mungkin ada banyak anak-anak ibu nantinya bisa jauh lebih bagus daripada anak saya. Ini ya, dia di kolam renang. Nah, dia kan pasti ya berinteraksi sama orang-orang toh. Nah, asal dia tadi itu sukanya membuang air ke samping ini. Tapi orang-orang juga semakin biasa kok dengan dia. Jadi nggak apa-apa, jangan khawatir. Kalau mereka nggak bisa menerima anak saya karena tanpa ada alasan apa-apa, nah baru kita yang turun tangan. Ya. whatever happens me, I know that you'll be with me to the end. What the God says in Nah, itu adalah dia vokalnya. Nah, ini adalah dia tiap bulan harus memasukkan uang sendiri, uang lesnya ke dalam amplopnya sendiri-sendiri. Dan dia yang memberikan ke ke gurunya masing-masing. Ini mencoba membatik waktu kita ke Jawa Tengah. Nah, tapi saya senangnya dia bisa konsentrasi. Nah, ini loh, fokus. Dan nggak terus dicoret-coret gitu. Dia berusaha untuk bisa, walaupun mungkin nggak sempurna. Nah, ini dia les tenis. Tes tenis ini juga udah lama. Kalau saya sekali les, saya jarang berhenti. Ini les tenis dari pertama dia cuma berdiri di tengah-tengah lapangan, bola yang datang ke dia, sampai dia harus lari ke sana, lari sini. Ini pun masih belum sempurna. Tetapi dia sudah bisa backhand, forehand. Nah, jauh lebih bagus daripada saya. Dulunya dia nggak mau. Waktu kecil saya masih ingin saya harus menggendong dia untuk potong rambut. Sekarang dia bisa potong rambut sendiri di salon tanpa saya harus mengantar dia. Ini dia main ular tangga dengan pembantu saya. Ya. Ini proses untuk belajar. Tadi itu kan sudah di panggung ya. Kalau ini belajar vokalnya. Untuk belajar vokal itu juga membuat pronunciation-nya juga bagus. Saya sangat beruntung bisa bertemu dengan guru vokalnya ini, Bu Anas. Kalau ini yang bahasa Indonesia ya, kalau Inggris kurang jelas. Ini dia masih terapi juga di Mata Hati.
meskipun ya pelajarannya lain, bangkunya lain karena dia sekarang sudah besar. Udah, kayaknya itu semua yang sudah saya share-kan. Stop share. Dia lebih besar dari saya, lebih Apanya? tinggi. Nah, Steven kan lebih besar dari saya, lebih tinggi, lebih apa, bangkunya sama dengan anak-anak di Mata Hati kan ya jebol semua. Iya benar. Saya spesial belikan bangku yang bisa dinaik turunkan. Jadi untuk orang dewasa setinggi apapun, jadi bisa di adjust sesuai dengan tubuh si anak. Oke, mungkin Pak Heri, saya, oh ya, mungkin kalau masih bisa itu adalah sharing saya dengan anak saya. Nah, mungkin saya sambung lagi. Wah, ini terlalu banyak ya, Dok ya. Enggak, justru itulah yang sangat menginspirasi kenapa kita jadi komunitas seperti sekarang. Iya. Saya akan share gimana saya ketemu dengan Dokter Ali ya. Saya tahun 2017 itu mendapatkan info dari teman saya mengenai ada satu dokter di Bekasi yang melakukan tes ASIRA. Nah, saya sudah tahu tes ASIRA sebelum sama Dokter Ali dengan konsultannya sebelum Dokter Ali yang dari South Africa. Tetapi saya pengen karena itu kan kalau sama dia itu sangat mahal sekali deh. Jadi maka dari itu saya ngomong waktu itu di Bekasi ada tes ASIRA. Nah, saya ngomong kalau ada itu ya mungkin bisa saya nggak harus mahal-mahal mendatangkan dia. Kalau kita mendatangkan dia semuanya harus kita bayar ya. Sampai di tempat tinggal, makan selama. Apakah Bu Mingvi hilang lagi? Kita merasa ya itu berat, mahal. Nah, tes ASIRA yang kita lakukan juga hitungannya per item ya. Gimana ya? Kalau mau ngetes, oh saya mau tes makanan yang kira-kira diperbolehkan anak saya bolehnya makan apa saja, ya satu item itu aja. Jadi itu yang anak saya nggak boleh ini. Nggak seperti yang kita terima dari Dokter Ali itu kan memberikan satu gambaran yang lengkap. Nah, kalau kita cuma melihatnya dari makanan, sedangkan yang lain nggak dilihat kan sama aja bohong. Jadi ya itu yang perbedaannya dan juga dari sisi biaya sangat-sangat berbeda. Kayaknya dari langit dan bumi ya. Jadi mungkin sebagai perbandingan aja kalau dengan konsultan saya itu dia ngitungnya per jam, 1 jamnya 250 US dollar. Nah, itu konsultasinya itu nggak pernah gratis kayak bisa tapi begitu kita ngomong jamnya mulai jalan dan kita harus bayar berapa jam kita konsultasi dengan dia. Bisa dibayangkan Bu, belum itu konsultasinya aja bayar segitu, belum suplemennya yang luar punya itu. Kalau kita beli itu harus nggak bisa satu, yang langsung lah beberapa gitu. Terus juga kalau kita mau konsultasi walaupun dia nggak ada di Indonesia juga dihitung meskipun per menit lah gitu ya, meskipun nggak sejam ya berapa menit yang dilakukan untuk konsultasi melalui telekonferensi ini, telekonferensi ya. Nah itu yang saya kenapa waktu itu saya ketemu ke Bekasi, mungkin Dokter Ali ya tahu, pokoknya saya dari Surabaya Dok. Dokter Ali nggak tahu bahwa saya punya misi untuk melihat apa yang dilakukan Dokter Ali dengan ASIRA-nya. Jadi saya waktu itu ya hampir tiap minggu ya dokter, kalau pokoknya Dokter Ali mengadakan apa, saya selalu ikut dan PP saya pagi pergi, sore pulang, malam pulang ya.
sampai Dokter Ali offering saya, kenapa kalau kok Bu Mingve nggak beli ini mesin Bicom. Nah, saya nggak bisa melakukan. Nah, kalau saya juga nggak tahu rasanya mesin Bicom. Terus waktu itu Dokter Ali mencobakan ke saya kan saya nggak bisa ngelihat mesin Bicom itu ke saya juga nggak bisa merasakan. Saya masih menjajaki apakah mesin Bicom itu bagaimana. Terus Dokter Ali mencobakan ke saya ditanya apa yang kira-kira Ibu mau, yang Ibu nggak pernah bisa lakukan. Saya nggak bisa tidur dimanapun, kapanpun, itu nggak bisa. Saya harus tidur di ruangan yang memang cocok dengan saya baru bisa ngantuk. Cocok itu secara mungkin suaranya nggak rame, terus tempatnya nyaman, itu saya baru bisa tidur. Nah, waktu itu saya di terapi, ya pada waktu setelah terapi saya pulang ke hotel. Sebelum pulang ke hotel saya sebenarnya udah merasa ngantuk sekali waktu di terapi Bicom itu, ngantuk yang nggak bisa ditahan. Padahal saya tahan-tahan itu sampai pulang ke hotel. Malam itu adalah saya nggak mandi. Saya keluar itu langsung ganti baju tidur, saya langsung tidur sampai keesokan harinya. Nah, itu yang membuat saya terus percaya bahwa it works gitu ya. Dan saya merasa ini mungkin sesuatu yang perlu dipertimbangkan untuk bisa kita cobakan ke anak-anak special need, dan Dokter Ali juga mau untuk membantu komunitas anak-anak special need, karena setahu saya juga nggak semua dokter mau melakukan itu. Kalau saya tanya, kalau ini berapa Dok? Kita murah ya. Saya pikir kalau di-compare sama itu kan memang sangat jauh harganya. Nah, saya terus membeli mesin Bicom itu, tetapi dengan syarat Dokter Ali mau membantu saya untuk mengoperasikan itu. Itu. Kalau enggak, ya saya nggak mau. Ngapain ya? Kalau habis itu saya nggak bisa melakukan itu, terus mesinnya mau dikemanain gitu ya.